Republik Maluku Selatan atau disingkat dengan RMS merupakan salah satu babak sejarah yang penuh kontroversi dalam perjalanan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan. Dideklarasikan pada tanggal 25 April tahun 1950 oleh tokoh-tokoh Maluku yang menolak integrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. RMS menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi Jawa dan militerisme Republik Indonesia. Meskipun keberadaannya sebagai entitas teritorial di Indonesia hanya berlangsung singkat, RMS menemukan kelangsungannya di negeri Belanda, tempat ribuan orang Maluku diasingkan dan kemudian menetap secara permanen. Kini lebih dari 7 dekade kemudian, eksistensi RMS di Belanda telah mengalami transformasi yang signifikan. Dari gerakan separatis yang dulu aktif secara politik dan militer, RMS kini lebih menampakkan dirinya sebagai ekspresi budaya dan identitas diaspora. Salah satu bentuk ekspresi identitas paling menonjol di kalangan generasi muda Maluku di Belanda adalah dunia sepak bola. Banyak pemain berdarah Maluku yang bersinar di kancah sepak bola Eropa, dan sebagian dari mereka memiliki keterkaitan sejarah maupun simbolik dengan semangat RMS. Video ini akan membahas perkembangan RMS di Belanda, kondisi komunitas Maluku saat ini, serta keterkaitannya dengan pemain-pemain diaspora Indonesia di dunia sepak bola. Proklamasi Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April tahun 1950 tidak dapat dilepaskan dari dinamika pasca penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Saat itu, wilayah Indonesia didefinisikan dalam bentuk federal bernama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Maluku, sebagai bagian dari negara federal, Negara Indonesia Timur atau NIT, menjadi wilayah yang relatif otonom. Namun, keputusan pemerintah pusat di Jakarta untuk membubarkan sistem federal dan mengintegrasikan seluruh wilayah ke dalam NKRI memicu ketidakpuasan di beberapa daerah, termasuk Maluku. Perlawanan terhadap integrasi ini dimotori oleh tokoh-tokoh seperti Dr. Chris Somukil, mantan Jaksa Agung NIT, yang memimpin proklamasi RMS di Ambon. Pemerintah Indonesia merespon dengan operasi militer yang akhirnya berhasil merebut wilayah-wilayah penting seperti Ambon dan Seram. Namun yang menjadi titik balik sejarah RMS adalah ketika sekitar 12.500 tentara Kenil asal Maluku dan keluarganya dipindahkan ke negara Belanda antara tahun 1951 sampai tahun 1952. Pemerintah Belanda kala itu tidak bersedia mengintegrasikan mereka ke Indonesia karena alasan politik dan keamanan. Maka dimulailah kehidupan komunitas Maluku di Belanda sebagai pengungsi politik yang kemudian berkembang menjadi komunitas diaspora. Di negeri Belanda, para pendukung RMS membentuk organisasi dan pemerintahan dalam pengasingan. RMS di pengasingan memiliki struktur pemerintahan simbolik, termasuk presiden RMS yang berganti beberapa kali sejak masa Chris Somukil hingga generasi penerus seperti John Watilete. Pada dekade tahun 1970-an, perjuangan RMS di Belanda sempat mengambil bentuk radikal dengan aksi penyanderaan kereta api dan gedung pemerintah oleh pemuda Maluku yang frustasi terhadap janji kemerdekaan yang tidak terpenuhi. Aksi-aksi ini menimbulkan ketegangan besar antara komunitas Maluku dan pemerintah Belanda, tetapi juga membuka dialog mengenai kondisi sosial dan marginalisasi masyarakat Maluku. Memasuki abad ke-21, semangat RMS mengalami pergeseran. Gerakan RMS ini lebih menekankan pada pelestarian budaya, sejarah, dan identitas Maluku. Perayaan Hari Kemerdekaan RMS masih rutin dilaksanakan, tetapi dalam bentuk upacara budaya, misa gereja, dan diskusi intelektual. Generasi muda Maluku cenderung memakai RMS sebagai identitas budaya ketimbang proyek politik separatis. Seiring waktu, komunitas Maluku di Belanda bertransformasi menjadi bagian dari masyarakat multikultural Belanda dengan jumlah populasi sekitar 60.000 sampai 70.000 jiwa. Komunitas Maluku termasuk salah satu kelompok migran yang cukup berpengaruh, terutama di wilayah seperti Utrecht, Ridderkerk, dan Zuid-Holland. Pada awal masa kedatangannya, para migran Maluku ditempatkan di barak-barak eks tentara Jerman
terisolasi dari masyarakat Belanda. Namun melalui proses panjang integrasi dan pendidikan, generasi kedua dan ketiga berhasil menembus berbagai lapisan masyarakat. Banyak yang menjadi guru, pengacara, seniman, bahkan politisi lokal. Salah satu ranah paling menonjol yang menjadi medium ekspresi identitas diaspora Maluku adalah dunia olahraga, terutama sepak bola. Generasi muda diaspora banyak menyalurkan semangat juang RMS melalui lapangan hijau, bukan medan politik. Berikut ini adalah beberapa diaspora Maluku yang menjadi pemain bola profesional. Yang pertama adalah Giovanni van Bronckhorst. Nama Giovanni van Bronckhorst menjadi simbol diaspora Maluku paling sukses di dunia sepak bola. Dia lahir di Rotterdam pada tahun 1975 dari keluarga Maluku. Ia mengawali karir profesional di Feyenoord, kemudian bermain untuk klub-klub besar seperti Rangers, Arsenal, dan Barcelona. Van Bronckhorst juga menjadi kapten timnas Belanda yang mencapai final Piala Dunia pada tahun 2010. Meskipun tidak aktif secara politik dalam gerakan RMS, Van Bronckhorst sering disebut sebagai kebanggaan komunitas Maluku. Ia mewakili generasi yang mampu mengintegrasikan diri ke masyarakat Belanda sambil tetap bangga pada akar budayanya. Ia juga kerap mendukung kegiatan sosial komunitas Maluku di Belanda. Yang kedua adalah Danny Lanzat. Danny Lanzat lahir di Amsterdam pada tahun 1976. Lanzat adalah pemain gelandang timnas nasional Belanda yang bermain di AS Alkmaar, Wigan Athletic, dan Feyenoord. Ia juga merupakan keturunan Maluku yang pernah menyuarakan pentingnya representasi masyarakat Indonesia Timur di dunia sepak bola. Lanzat dikenal sebagai figur yang memperjuangkan kesetaraan dan representasi dari komunitas minoritas, baik dalam olahraga maupun ruang publik lainnya. Ia secara terbuka menyatakan kebanggaannya terhadap warisan Maluku dan sesekali hadir dalam kegiatan budaya komunitas. Sekarang Lanzat menjadi bagian dari tim kepelatihan di Timnas Indonesia bersama dengan Patrick Kluivert dan Alex Pastoor. Yang ketiga adalah Simon Tahamata. Simon Tahamata adalah seorang mantan pemain sepak bola Belanda yang juga memiliki keturunan darah dari Indonesia, tepatnya dari Maluku. Ia dikenal sebagai legenda Ajax Amsterdam, pernah membela tim tersebut pada tahun 1976 sampai dengan 1980 dan juga pernah menjadi pelatih Akademi Ajax Amsterdam. Yang keempat adalah Ezra Walian. Ezra adalah salah satu pemain diaspora yang lahir di Amsterdam pada tahun 1997 dan memilih membela timnas Indonesia. Ia sempat membela Jong Ajax dan kemudian bergabung dengan beberapa klub Liga 1 di Indonesia. Ezra menjadi contoh nyata bagaimana ikatan sejarah dan identitas membawa diaspora kembali ke tanah leluhur. Dan yang kelima adalah Kevin Dix. Kevin Dix bakar besi lahir di Apeldoorn, Belanda pada tanggal 6 Oktober tahun 1996. Dix memiliki garis keturunan Indonesia melalui ibunya, yaitu Natasha Dik Bakar Besi yang berasal dari Wai, Ambon, Maluku Tengah. Nama Bakar Besi sendiri merupakan marga yang memiliki kedudukan penting di daerah tersebut, bahkan dikenal sebagai nama seorang raja di Wai. Sekarang, Dix berjuang membela tanah leluhurnya dan bergabung dengan timnas Indonesia. Ia berposisi sebagai bek kanan atau bek tengah, dan saat ini bermain untuk klub Superliga Denmark, yaitu FC Copenhagen, yang akan segera pindah ke Bundesliga, yaitu liga profesional sepak bola tertinggi di Jerman. Akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa RMS di Belanda kini lebih merupakan simbol kultural dan identitas diaspora ketimbang proyek politik aktif. Meskipun semangat kemerdekaan masih hidup dalam ingatan kolektif komunitas Maluku, generasi muda telah mengartikulasikan semangat tersebut melalui ranah yang lebih damai dan konstruktif seperti pendidikan, seni, dan juga olahraga. Dunia sepak bola menjadi salah satu medium utama di mana semangat diaspora Maluku termasuk cita-cita RMS diekspresikan. Para pemain keturunan Maluku yang sukses di Eropa tidak hanya membawa prestasi, tetapi juga membawa narasi bahwa diaspora bisa menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan, antara Indonesia dan Belanda, antara perlawanan dan rekonsiliasi. Maka, RMS hari ini adalah kisah tentang identitas, bukan separatisme, tentang kebanggaan, bukan kebencian, dan tentang integrasi yang tetap menghormati akar sejarah.
Masa depan komunitas Maluku di Belanda akan semakin bergantung pada bagaimana mereka merawat identitas tanpa kehilangan arah dalam masyarakat global yang terus berubah. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.